Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Adrian dengan NIM 23005410002. Izin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Daerah serta Pengadaan yang beranggotakan A. Lasari, Wahdatul Nurul Anissa, Sucianisa, dan Ferdian Adrian, yaitu saya sendiri. Materi pertama yaitu mengenai perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Bagian ke-1, prinsip umum. Pasal 18 menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan barang milik daerah yang ada pada pengelolaan barang atau pengguna barang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang yang daerah yang ada. Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dapat mencerminkan kebutuhan real barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. RKBMD atau juga disebut dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merinci kebutuhan barang milik daerah, berfungsi sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dalam menyusun rencana anggaran atau RKSKPD dan memastikan pengadaan yang tepat sasaran. Prosesnya melibatkan identifikasi kebutuhan real berdasarkan range SKPD dan persediaan yang ada, diikuti dengan penyusunan usulan RKBMD yang ditinjau dan ditetapkan oleh pengelola barang daerah. Pasal 19 menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja atau renjes KPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Pasal 20 menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada rencana kerja SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 kecuali untuk penghapusan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Yang ketiga, standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. Yang keempat, standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD. Yang kelima, standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. Yang keenam, standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat 3, 4, 5, dan 5 ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Selanjutnya yaitu pasal 21 yang berbunyi penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B mempedomani peraturan perundang-undangan. Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dan huruf B dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas teknik terkait. Selanjutnya yaitu pasal 22 yang berbunyi pengguna barang atau kuasa pengguna barang mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan. Pasal 23
menyatakan bahwa pengguna barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya. Pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 kepada pengelola barang. Pengelola barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersama pengguna barang dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang atau pengelola barang. Yang keempat, data barang pada pengguna barang atau pengelola barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 antara lain laporan daftar barang pengguna bulanan, laporan daftar barang pengguna semesteran, laporan daftar barang pengguna tahunan, laporan daftar barang pengelola bulanan, laporan daftar barang pengelola semesteran, laporan daftar barang pengelola tahunan, laporan daftar barang milik daerah semesteran, dan laporan daftar barang milik daerah tahunan. Eh, Selanjutnya yaitu pengelola barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dibantu pejabat penata usahaan barang dan pengurus barang pengelola. Yang keenam, pejabat penata usahaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan anggota tim anggaran pemerintah daerah. Dan yang terakhir, hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan dasar penyusunan RKBMD. Selanjutnya yaitu pasal 24. Pasal 24 menyatakan bahwa RKBMD yang telah ditetapkan oleh pengelola barang digunakan oleh pengguna barang sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Pasal 25. Dalam pasal 25 menyatakan bahwa RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang terhadap barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat, barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara, barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain, atau RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diusulkan oleh pengguna barang yang menggunakan sementara barang milik daerah. Yang terakhir, RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjaman pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 bulan. Bagian kedua yaitu mengenai tentang lingkup perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Terdapat pada pasal 26 yang menyatakan yang pertama, perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi perencanaan pengadaan barang milik daerah, perencanaan pemeliharaan barang milik daerah, perencanaan pemanfaatan barang milik daerah, perencanaan pemindahantanganan barang milik daerah, dan perencanaan penghapusan barang milik daerah. Selanjutnya yaitu perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan. Yang ketiga, perencanaan pemilihan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan. Yang keempat, perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dituangkan dalam dokumen RKBMD pemanfaatan. Yang kelima, perencanaan pemindahantanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dituangkan dalam dokumen RKBMD pemindahantanganan. Yang terakhir, perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dituangkan dalam dokumen RKBMD penghapusan. Bagian ketiga mengenai tentang tata cara penyusunan RKBMD pengadaan barang milik daerah pada pengguna barang. Terdapat pada pasal 27 yang berbunyi, kuasa pengguna barang menyusun usulan RKBMD pengadaan barang milik daerah di lingkungan kuasa pengguna barang yang dipimpinnya. Dan kuasa pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pengguna barang paling lambat minggu kedua bulan Mei. Selanjutnya yaitu pasal 28. Pasal 28 menyatakan bahwa pengguna barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 pada minggu ketiga bulan Mei. Yang kedua, dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengguna barang mengikut sertakan pejabat penata usahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pengadaan.
Yang ketiga, penilaian atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan input atau input penyusunan usulan RKBMD pengadaan yang paling sedikit mempertimbangkan kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 dan ketersediaan barang milik daerah di lingkungan pengguna barang. Yang terakhir yaitu hasil penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan oleh pengguna barang dalam menyusun RKBMD pengadaan barang milik daerah pada tingkat pengguna barang yang paling sedikit memenuhi informasi nama kuasa pengguna barang, program, kegiatan, data daftar barang pada pengguna barang atau daftar barang pada kuasa pengguna barang, dan rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. Selanjutnya yaitu pasal 29. Eee, Pasal 29 menyatakan bahwa hasil penelaahan penggunaan barang atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 4 ditandatangani pengguna barang. Dan kuasa pengguna barang menyusun RKBMD pengadaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk disampaikan kepada pengguna barang paling lambat minggu keempat bulan Mei. Bagian keempat yaitu tata cara penyusunan RKBMD pemeliharaan barang milik daerah pada pengguna barang. Terdapat pada pasal 30 yang menyatakan bahwa kuasa pengguna barang menyusun usulan RKBMD pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan kuasa pengguna barang yang dipimpinnya. Dan kuasa pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pengguna barang paling lambat minggu kedua bulan Mei. Selanjutnya itu pasal 31. Pasal 31 berisi yang pertama, pengguna barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 pada minggu ketiga bulan Mei. Yang kedua, dalam penelaahan usulan RKBMD, pemeliharaan usulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengguna barang mengikut sertakan pejabat penata usahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan. Yang ketiga, penilaian atas usulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan atau input penyusunan RKBMD pemeliharaan yang paling sedikit mengacu pada daftar barang kuasa pengguna barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara. Yang terakhir, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan oleh pengguna barang dalam menyusun RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tingkat pengguna barang yang paling sedikit memenuhi informasi, nama kuasa pengguna barang, nama barang yang dipelihara, usulan kebutuhan pemeliharaan, dan rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui. Selanjutnya itu pasal 32. Pasal 32 berisi yang pertama hasil penelaahan pengguna barang atas usulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 4 ditandatangani pengguna barang. Dan kuasa pengguna barang yang menyusun RKBMD pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk disampaikan kepada pengguna barang paling lambat minggu keempat bulan Mei. Yang terakhir yaitu pasal 33 yang berbunyi pengguna barang menghimpun RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan dari kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 dan pasal 32 ayat 2 untuk disampaikan kepada pengelola barang. Yang kedua, penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh pengguna barang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 4. Yang terakhir, penyampaian RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh pengguna barang kepada pengelola barang dilakukan selambat-lambatnya minggu ke-1 bulan Juni. Bagian kelima, mengenai tata cara penelaahan RKBMD pengadaan barang milik daerah pada pengelola barang.
Pasal 34 menyatakan bahwa penelaah atas RKBMD pengadaan barang milik daerah dilakukan terhadap relevansi program dengan rencana keluaran atau output pengguna barang, optimalisasi pengguna barang milik daerah yang berada pada pengguna barang, dan efektivitas pengguna barang milik daerah yang berada pada pengguna barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD. Yang kedua, penilaian atas RKBMD pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memperhatikan kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 dan data barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 4. Yang ketiga, penilaian atas RKBMD pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam hasil penilaian RKBMD pengadaan barang milik daerah yang paling sedikit memuat nama kuasa pengguna barang, program, kegiatan, data daftar barang pada pengguna barang atau daftar barang pada kuasa pengguna barang, dan rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. Yang terakhir, dalam melaksanakan penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengelola barang mengikut sertakan pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengelolaan untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan paling lambat minggu kedua bulan Juni. Selanjutnya itu pasal 35. Pasal 35 menyatakan bahwa hasil penilaian RKBMD pengadaan barang milik daerah dari pengguna barang sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 3 ditandatangani oleh pengguna barang. Selanjutnya, pengguna barang menyusun RKBMD pengadaan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pengguna barang kepada pengelola barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni. Bagian keenam yaitu tata cara penilaian RKBMD pemilihan barang milik daerah pada pengelola barang. Pasal 36 menyatakan bahwa penelaahan atas RKBMD pemilihan barang milik daerah dilakukan untuk melakukan ketelaahan terhadap data barang milik daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya. Yang kedua, penelaahan atas RKBMD pemeliharaan yang barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada pengguna barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang. Yang ketiga, penilaian atas RKBMD pemilihan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam hasil penilaian RKBMD pemilihan barang milik daerah yang paling sedikit memuat nama kuasa pengguna barang, nama pengguna barang, nama barang yang dipelihara, usulan kebutuhan pemeliharaan, dan rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui. Yang terakhir, yaitu dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengelolaan barang mengikut sertakan pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan yang dilaksanakan paling sedikit minggu kedua bulan Juni. Selanjutnya yaitu pasal 37. Pasal 37 berisi yang pertama hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan barang milik daerah dari pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 ditandatangani oleh pengelola barang. Yang kedua, pengguna barang menyusun RKBMD pemeliharaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pengguna barang kepada pengelola barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni. Yang terakhir yaitu pasal 38 yang berbunyi RKBMD pengadaan dan RKBMD pemilihan barang milik daerah dari pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 dan pasal 37 ayat 3 ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh pengelola barang dan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni. Selanjutnya yaitu bagian ketujuh mengenai penyusunan perubahan RKBMD. Terdapat pada pasal 39 yang berbunyi pengguna barang dapat melakukan perubahan RKBMD. Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum penyusunan perubahan APBD. Dan penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD.
Bagian ke-8, yaitu penyusunan RKBMD untuk kondisi darurat. Terdapat pada pasal 40 yang berbunyi, dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terhadap kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan atau rencana pemilihan barang milik daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar. Yang ketiga, hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaporkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD perubahan atau RKBMD tahun berikutnya. Yang terakhir, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan oleh pengelola barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaan atas RKBMD yang disampaikan oleh pengguna barang bersangkutan pada APBD perubahan tahun anggaran berkenaan atau APBD tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai pengadaan. Terdapat pada pasal 41 dan pasal 42. Pasal 41 menyatakan bahwa pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal 42 yang berbunyi, pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada gubernur atau bupati atau wali kota melalui pengelola barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Dan yang terakhir, laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran, dan tahunan. Eh, sekian demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.